Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota Komisi 6 DPR RI, Saudara Direktur Utama Pupuk Indonesia beserta para direksi yang hadir pada rapat ini, dan para direksi subholding yang ada di virtual. Pertama, saya hanya ingin mengingatkan bahwa sebagian besar konsumen pupuk Indonesia adalah para petani. Dan yang mendapatkan subsidi adalah petani kecil. Ini dulu yang menurut saya supaya menggugah perasaan kita bersama bahwa sesungguhnya yang menjadi konsumen adalah masyarakat kecil. Yang kedua, juga harus dimaknai bahwa pupuk adalah instrumen penting di dalam peningkatan produksi produksi pangan. Ingat, pada waktu volume pupuk bersubsidi tinggi di atas 9 juta ton, produktivitasnya juga tinggi. Tapi begitu anjlok di kemarin itu terakhir di 6,2 juta, juga produktivitasnya anjlok. Artinya bahwa daya beli masyarakat petani dan aksesibilitas terhadap pupuk ini menjadi penting. Oleh karenanya, menurut saya harus ada perbaikan-perbaikan terhadap pola yang ditata di Pupuk Indonesia. Karena Pupuk Indonesia adalah sebagai badan usaha milik negara, mendapatkan penugasan dari negara, dan memang sebagiannya ada komersial. Tapi sebagian besar tentunya ini harus menjadi tanggung jawab moral kita bahwa sesungguhnya usaha pupuk ini adalah bagian dari peningkatan kebutuhan pangan dan tugas dari negara. Pupuk Indonesia juga harus berpatokan kepada beberapa tepat yang menurut saya bisa diperlebar ya. Tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, tepat sasaran. Kemudian di internal saya kira juga harus diperbaiki tepat jenis, dosis, kemudian tepat cara. Ini juga harus mengedukasi terhadap para petani. Sehingga peningkatan teknologi dan perubahan dosis maupun teknologi yang ini juga mempengaruhi terhadap efisiensi, efektivitas penggunaan pupuk juga harus juga sampai kepada pengetahuan petani. Oleh karenanya, menurut saya ini harus selalu diupdate. Berikutnya yang menjadi sorotan saya adalah pentingnya penataan distribusi. Boleh jadi bahwa karena bertahun-tahun, kalau tadi di pengantarnya pimpinan, sepertinya tidak ada hal yang baru dalam 20 tahun terakhir ini. Saya 8 tahun menjadi panja pupuk, hari ini mendengarnya juga sama. Gitu. Padahal 8 tahun saya menjadi ketua panja pupuk. Artinya bahwa tidak ada hal yang baru. Dengan kehadiran Pak Rahmat Tirbadi, menurut saya coba dibuat sesuatu simulasi yang baru. Yang ini bisa meningkatkan kinerja, baik kinerja perusahaan maupun kinerja pelayanan terhadap para petani. Saya menganggap bahwa pentingnya permajaan distributor, agen, mungkin pelayanan pupuk pada tingkat di petani ini memang harus dilakukan permajaan. Sekaligus pola-pola yang tentu dibangun dengan menyesuaikan teknologi terkini. Apakah bisa dengan cara digital, apakah bisa dengan cara-cara yang lebih efisien. Yang tentu tidak boleh membuat rumit, membuat susah para petani. Itu yang penting, rumusnya. Karena petani itu concern-nya adalah mereka datang ke sawah, kemudian mengolah tanahnya, menanam tumbuh-tumbuhannya, dan kemudian merawatnya, memanennya. Itulah fokus.
Nah, lain-lainnya tentu kalau ini menjadi instrumen penting, pupuk itu menjadi instrumen penting, ini yang harus betul-betul dijaga oleh para direksi ini. Sehingga juga aparatur di bawahnya bisa menjalankan dengan lebih baik. Berikutnya saya juga menyoroti terkait dengan terjadinya rembesan. Dulu saya seringkali menemukan dan saya melaporkannya langsung kepada direksi. Dan langsung ada aksi. Namun saya juga masih mendengar di beberapa wilayah ini masih terjadi. Oleh karenanya juga sistem pengawasan. Dulu mungkin yang lama-lama yang masih mengingat Pak Tri orang baru termasuk kalau di Pupuk karena dulunya di Bulog. Orang lama Pak Gus mungkin ya. Siapa lagi Pak Bob orang lama. Masih ingatlah dulu kita untuk memisahkan antara pupuk urea subsidi dan komersial dulu berinisiasi. Dulu saya sebagai pimpinan dan ketua panja berinisiatif memberikan warna pink pada waktu itu. Kalau masih ada fotonya, masih ada karungnya, dulu saya yang menandatangani itu di pupuk Kaltim pada waktu itu. Ini juga menurut saya harus pengawasan ini juga harus betul-betul ketat. Dan kalau menemukan pengecer, agen, distributor nakal, udah nggak usah dipakai lagi. Karena penyakitnya bisa kambuh lagi itu. Carilah orang-orang yang punya moralitas, yang mampu memaknai bahwa konsumen itu adalah para petani yang sesungguhnya juga perlu kita bantu. Oleh karenanya sistem pengawasan saya juga ingin lebih memahami nanti Pak Rahmat, Pak Dirut bisa menyampaikan bagaimana sistem pengawasan saat ini. Karena kalau mengikuti alurnya, sebetulnya yang pertama memang penyaluran pupuk ini sangat dipengaruhi oleh RDKK. Meskipun RDKK saat ini jauh lebih besar dari realisasi pupuk bersubsidi. Ya. Saya tidak tahu berapa sekarang RDKK-nya, 23 jutakah atau 13 jutakah? 12 juta, 12 juta RDKK. Padahal penyaluran pupuk terakhir 6,2 juta, sekarang dinaikkan menjadi 9,5 juta. Dulu waktu saya masih 9,55 juta ton dengan 4 jenis pupuk bersubsidi. Nah, kalau kemudian sistem-sistem ini dibangun, ya termasuk sistem distribusinya, sistem pengawasannya, saya meyakini bahwa meskipun kemudian volume masih di bawah RDKK, potensinya tentu akan terjadi kelangkaan. Potensinya, ya akan terjadi kelangkaan. Itu bisa harus di backup dengan yang komersial. Karena pada akhirnya petani juga kalau pupuk bersubsidinya kuotanya sudah habis dan kuota yang dimilikinya juga sudah terserap, maka mereka mau tidak mau juga harus menggunakan yang non subsidi gitu. Terima kasih kemarin kalau ada voucher potongan harga yang merupakan inisiatif dari Pupuk Indonesia, saya kira bagus. Ini juga bisa diterapkan. Dikala nanti pupuk subsidi sudah habis kuotanya, tentu juga bisa diterapkan voucher-voucher kepada mereka atas pupuk-pupuk komersial. Sehingga juga dapat membantu terhadap peningkatan produktivitas di tingkat petani. Kemudian saya juga menyoroti terhadap penjualan amoniak ya. Artinya, kalau peningkatan penggunaan pupuk terus meningkat sejalan dengan turunnya unsur hara tanah dan kemudian ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan intensifikasi dan produktivitas hasil, menurut saya hentikan dululah jual amoniak. Karena kalau melihat data, bayangkan tadi Pak Dirut bisa memproduksi total produksi 100% 2023 itu 18,8 juta ton. Beberapa jenis tentu ya. Kemudian yang menghasilkan pupuk itu hanya 11,6 juta ton. Ada produksi non pupuk 7,12 juta ton. Nah, kalau sampai pada setiap akhir tahun, biasanya antara pertengahan sampai akhir tahun selalu kekurangan pupuk, menurut saya menjadi tidak kebanggaan bagi saya.
Kalau kemudian produksi non-pupuk ini masih cukup besar dibandingkan dengan kerisauan, kegalauan para petani dikala mereka musim tanam, kemudian pupuknya langka. Saya juga menyoroti terhadap persoalan penyerapan PSO yang 84%. Menurut saya terlalu administrasi minded. Dulu ada garansi, ada jaminan bahwa bukan hanya kita serapan 100%, serapan itu bisa 120%. Kita bisa dengan menggunakan mekanisme kurang bayar. Dulu bisa gitu. Kok sekarang malah serapannya hanya 84% dengan asumsi bahwa karena terjadi penurunan dari 7,4 ke 6,2 ton, 6,2 juta ton. Dan apakah dengan kenaikan 9,5 juta ton, ini akan menjawab terhadap serapan 84%? Menurut saya ini harus pasti sebelum masuk dalam tahun anggaran selanjutnya. Dipastikan dulu Pak Dirut. Sehingga perencanaan terhadap produksi pupuk dan penyalurannya itu bisa mendekati, paling tidak mendekati terhadap RDKK. Dan tadi bahwa harus ada cara-cara yang lebih taktis, sehingga juga tidak harus administrasi minded, tetapi tetap akuntabel, karena bagaimanapun tidak mau nanti para direksi ini berhubungan dengan persoalan hukum. Karena pastinya juga ini juga sebagai barang dalam pengawasan pemerintah, dalam pengawasan negara, tentu juga ini akan mendapatkan perhatian khusus. Saya juga ingin menanyakan terkait dengan pola pupuk berimbang. Seperti apa sih sekarang yang diterapkan oleh pupuk, oleh industri pupuk kepada masyarakat petani? Dulu untuk mengurangi pupuk urea itu, untuk mengurangi penggunaan urea yang rata-rata 2 kintal per hektar, maka dilakukan edukasi dengan menggunakan pupuk berimbang, yaitu dengan NPK-nya lebih penggunaannya lebih orientasi kepada NPK, kemudian pupuk pupuk organik granulnya juga ada komposisi, meskipun dulu bundling, nggak tahu sekarang apakah masih bundling atau tidak gitu ya. Saya mohon diberikan informasi hari ini, dan tentu bagaimana pupuk berimbang ini bisa mengurangi ketergantungan terhadap urea. Kemudian yang terakhir, terkait dengan pasokan gas. Ini juga menurut saya harus ada inovasi lah dari pabrik pupuk. Kalau berharap bahwa produsen pupuk ini, terutama Pupuk Indonesia Holding dan seluruh subholdingnya, sangat bergantung terhadap kebijakan pemerintah, terhadap harga gas domestic price obligation, menurut saya juga ini akan sangat mengganggu terhadap produksi, apalagi ditambah nanti dengan pabrik pupuk baru misalkan yang ada di Pakpak. Ini juga akan menjadi persoalan baru. Selebihnya saya kira terus pertahankan performance keuangan dengan hasil yang cukup baik, meningkat. Namun saya kira hal-hal catatan saya tadi mudah-mudahan menjadi diskusi pada hari ini, dan saya termasuk yang terlalu banyak pengaduan. Setiap ke dapil, setiap ke daerah, setiap kunker, kemanapun, pasti petani mengadu, hal pertama adalah kelangkaan pupuk. Ini yang menurut saya harus menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.